menyenangkan, ya. Terus juga bagaimana kalau misalkan kita nggak apa namanya nggak punya bahan, ya kita bisa mungkin pakai kertas-kertas yang di sekitar kita kita berikan apa namanya ide-ide untuk mereka agar tetap beraktivitas seperti itu. Selanjutnya, prinsip pembelajaran yang keempat adalah balikan. Ya, jadi balikan itu seperti apa? Jadi siswa itu perlu dengan segera mengetahui apakah yang ia lakukan di dalam proses pembelajaran tersebut sudah benar atau belum. Seperti itu. Jadi istilahnya umpan balik lah ya. Bila ternyata masih salah pada bagian mana ia salahnya dan misalkan benar pun bagian mana yang benar. Misalkan salah, apa yang harus saya perbaiki? Nah, seperti itu agar anak-anak ini mendapatkan ilmu yang maksimal ya. Seperti itu. Contohnya misalkan di SD. Di SD itu saya pernah membuat presentasi ya. Presentasi waktu itu adalah presentasi IPAS ya. Di situ apa namanya tentang PLN, PLTU, terus PLTA. Nah, setelah mereka membuat semacam apa namanya infografis, terus mereka presentasikan, saya memberikan umpan balik. Apakah yang mereka lakukan, mereka pelajari itu benar, ataukah kurang tepat, ataukah perlu diperbaiki. Nah, itu mereka akan belajar lebih sungguh-sungguh dan itu mungkin sudah familiar ya. Mungkin yang pernah saya lakukan lagi adalah di pembelajaran matematika di SD ya, itu tentang apa kemarin? Jam, tentang apa ya? Oh, sudut. Ya, sudut itu kan hal yang biasa ya. Tetapi anak halo, bisa bisa dengar suara saya? Iya, Bu, Bisa, bisa. Bu. Oh ya, tadi tiba-tiba keluar ya. Iya. Iya. Saya cuma ngetik-ngetik di kertas, ya, saya potong-potong, saya acak, dan saya bagi kelompok seperti itu. Setelah itu, masing-masing kelompok harus mencocokkan dengan kertas yang telah saya tentukan. Seperti itu. Tetapi saya kasih jarak, saya kasih space. Jadi, mungkin bisa dilihat di TikTok saya mungkin ya. TikTok saya ada Inggris seperti itu. Coba cari ada di situ. Ya, itu
Itu mereka menyenangkan. Mereka menyenangkan dan eh, setelah mereka saya lihat pekerjaannya, saya masukkan lagi ke kelas itu tadi saya di luar ya. Oke, sorry. Jadi saya masukkan lagi ke kelas. Di situ saya berikan umpan baliknya. Saya berikan balikannya, ya. Jadi apa manfaatnya itu tadi? Gimana perasaannya? Terus apa pelajaran yang kamu peroleh? Apa ilmu yang kamu dapatkan? Nah, seperti itu. Ya, saya berikan hal-hal semacam itu. Dan perasaan mereka akhirnya senang dan pengen lagi. Tapi idenya ini mantap membuatnya. Oke, lanjut. eh Slide yang ke-9, kalau sampean lihat di apa namanya PowerPoint saya, di situ yang prinsip pembelajaran yang kelima itu adalah perbedaan individual. Ini, ini yang menjadi sangat eh, agak menjadi PR bagi kita sebagai guru, ya. Jadi perbedaan individual. Masing-masing anak itu berbeda. Berbedanya gimana? Ada anak yang gelas, saman kasih air sampai luber-luber, itu bisa nerima. Tapi ada gelas, saman kasih penuh, itu sudah nggak muat lagi di otak mereka. Nah, seperti itu. Jadi sesuai dengan porsinya anak-anak masing-masing. Nah, ini yang menjadi proyek kita di kurikulum Merdeka seperti itu. Ya, jadi belajar itu tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Belajar itu murni dari diri sendiri. Ya, siswa belajar sebagai pribadi tersendiri yang memiliki perbedaan dari siswa lain. Ini pasti. Ya, jadi apa yang harus dilakukan guru? Guru harus bijaksana akan menghargai dan memperlakukan siswa sesuai dengan hakikatnya mereka masing-masing. Seperti itu. Nah, seperti apa namanya yang telah dijelaskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro, ya, awas. Bapak Ki Hajar Dewantoro. Jadi anak-anak itu belajar sesuai kodrat mereka masing-masing, belajar sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Kita nggak bisa, mungkin kalau sampean semua dulu belajarnya nggak seperti saya ya. Maksudnya kalau guru, kalau sudah ada suara sepatunya guru itu sudah takut semua, udah apa namanya masuk semuanya. Nah itu kalau saya dulu. Kalau mungkin di zamannya Samen udah sedikit berkurang hal seperti itu. Ya kalau dulu suara sepatu guru itu sudah menakutkan bagi mereka, bagi kita, ya bagi kita. Kalau sekarang enggak. Jadi entah itu guru masuk, entah itu guru tidak masuk, terserah kamu. Yang penting aku di sini dan dengan aktivitasku. Misalkan apa? Dengan HP-ku. Ya, seperti itu. Dengan permainanku. Ya, seperti itu. Ya, itu jadi menjadi PR bagi kita. Gimana perbedaan individual ini kita wadahi. Ya, jadi kalau sekarang kita para guru juga belajar juga untuk kurikulum yang terbaru ini, kurikulum Merdeka, ya, ya. Jadi ada yang namanya sebentar, saya lupa. Pembelajaran berdiferensiasi, ya. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang membagi-bagi, maksudnya yang apa namanya sesuai, jadi sesuai dengan
kemampuan mereka, sesuai dengan aktivitas belajar mereka, sesuai dengan penangkapan mereka. Jadi ada anak yang belajarnya pakai dengarkan kita ngomong, ya, misalkan saya ngomong, sama udah masuk semuanya, itu ada. Terus ada yang anak yang belajar dengan apa namanya, hmm, perlu melihat penjelasan guru. Kalau nggak melihat nggak iso. Nah, seperti itu ada, seperti itu. Ada yang belajarnya sambil bermain, itu juga ada. Nah, jadi perbedaan individual ini bagaimana kita harus mewadahi semua anak tersebut. Ya, jadi agak menjadi PR yang sangat berat di zaman apa namanya ini, generasi Z ini ya. Oke, seperti itu. Baiklah, saya lanjutkan ke refleksi. Semua bisa dibuka kameranya, ya. Buka kameranya. Coba Saman lihat di slide 10. Kira-kira, dengan ini semuanya pasti calon guru hebat masa depan, ya. Guru matematika terutama, wah itu sangat membanggakan sekali, ya. Jadi untuk yang pertama dulu ya. Kira-kira kegiatan apa yang dapat dilakukan guru untuk membangkitkan motivasi belajar siswa? Kita diskusi bersama di sini. Terutama pada materi pembelajaran matematika. Berdasarkan pengalaman saya tadi, ketika saya masuk kelas, ketika saya masuk kelas, anak-anak masih apa namanya sibuk dengan HP-nya, ya. Mungkin kalau di SMK, cewek masih duduk berduaan sama cowok, ada yang seperti itu masih, ya. Jadi kita sebagai guru, kegiatan apa yang dapat dilakukan guru untuk membangkitkan motivasi belajar siswa? Menurut Samian apa? Coba, apa yang Samian bisa lakukan? Bisa di on mic. Oke, mungkin. Oke, mungkin hmm, siapa namanya ya? Adik Wardania mungkin mau menyampaikan usulnya mungkin. Mungkin dengan itu Bu, melakukan ice breaking di awal pembelajaran. Oke, betul. Baik sekali. Coba Sampean kasih spesifikasinya ice breaking yang seperti apa? Ya,
Halo? Halo? Adik Wardani. Loh. Nggih, Bu, mohon maaf, Bu, ini tadi tiba-tiba keluar. Oh gitu. Ya, 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 Nggih. ya. Halo? Iya, Bu. Oh ya. Iya, boleh pakai es breaking. Betul sekali. Mantap. Coba Saman kasih spesifikasinya es breaking yang seperti apa. Mungkin bisa saya tirukan di dalam kelas. Misalkan memberi kayak itu, Bu, kayak biasanya di kelas kan kayak tepuk-tepuk, contohnya kayak tepuk semangat gitu loh, Bu. Terus kayak memberi itu apa, badai-badaian kayak misalkan clue-clue gitu loh, Bu, kayak badai-badaian gitu. Terus ya tebak-tebakan. Ya, Terus misal oh, ya, ya. bisa ambil dengan game juga. Oh ya, mantap. Mbak kok Mantap. ngelag ya, Mbak? Ya, mantap sekali. Untuk yang lain mungkin adik-adik yang lain itu tadi menurut adik Wardania mungkin Mas Miftahudin atau mungkin siapapun boleh. Gak harus saya tunjuk. Ini kita sama-sama belajar. Kita sama-sama mahasiswa. Kita sama bukan sih. Kita sama-sama belajar lah intinya. Coba, ya, adik Devi, Devia, Deva, ya, silahkan. Gitu. Divani ya. Nggih, Nggih, Diva. monggo. Sama, Bu. Ngasih es baking. US Speaking. Oke, baiklah. Jadi intinya semuanya pakai ice breaking ya. Oke. Yang kedua, wes kita lanjut aja. Yang kedua, kira-kira kegiatan apa yang dapat dilakukan guru untuk menarik perhatian siswa? Apa kira-kira? Yang dapat dilakukan guru untuk menarik perhatian siswa, terutama dalam pembelajaran matematika. Mereka pasti, aduh aku nggak senang matematika aku, mesti ngitung terus, aku nggak suka. Apa kira-kira? Misalnya itu, Bu, kayak menyampaikan materinya dengan game. Jadi suasananya mereka seperti bermain, padahal itu mereka sedang belajar. Sip, benar sekali. Menurut Ade Octavia seperti itu. Ya, Octavia kan itu dia yang bilang ya. Ya, ya, berarti menyampaikan dengan game seperti itu. Oke, yang lain mungkin punya ide-ide lain. Nanti bisa saya tirukan ini di kelas. Saya, Bu, Ya, monggo. menyampaikan materi dengan itu bernyanyi. Kan ada sih, Bu, yang rumus-rumus di SD itu seperti kilometer, hektometer gitu, Bu. Kan jadi anak-anak itu ceria gitu. Ya, ya, betul sekali. Mantap. Itu belum pernah saya lakukan itu. Pernah sih sesekali, tapi itu kesulitan untuk saya. Saya pribadi ya, bukan sama semuanya. Soalnya saya nggak bisa nyanyi. Ya, betul, betul, betul banget. Dengan menyanyi. Nah, itu juga mereka suka. Pernah saya lakukan dan mereka suka, tapi saya nggak bisa. Oke, yang lain. Adik-adik yang lain. Apa kira-kira kegiatannya yang bisa dilakukan? Memberikan pertanyaan, jika bisa menjawab, dikasih reward, Bu. Wow, mantap itu. Saya pengen jadi muridnya adik Khadijah aja kalau gitu. Tapi rewardnya bukan yang mahal-mahal, Bu. Misal permen gitu. Ya, jadi gini, adik Khadijah semuanya. Jadi memang
sangat baik reward itu memang saya dulu belajarnya memang kalau misalkan kasih pertanyaan, kasih reward. Ternyata itu sekarang ini tidak boleh. Ya, tidak boleh dilakukan. Kenapa? Itu mungkin mereka jadi pertama kepatuh ya. Terus yang kedua bikin kantong kita bolong. Ya, seperti itu. Terus kalau sekarang ini mungkin rewardnya berupa tepuk tangan, ya kita berupa tepuk tangan, berupa pujian itu rewardnya. Ya, sekarang ini berupa itu aja rewardnya. Eh, anak itu kalau dipuji senang sekali. Sampean sendiri kalau dipuji senang sekali, bukan? Apalagi anak-anak ya. Ya, seperti itu. Terima kasih Kak Kodijah. Terus siapa tadi? Octavia sama satu lagi siapa tadi? Ya, sama adik-adik. Ya, adik-adik yang lain telah memberikan apa namanya eh sumbangsihnya. Oke, coba tadi kan ada ice breaking ya. Kita ice breaking dulu kayak. Bu, sudah bisa share screen, Bro. Monggo, Bu. Nggak bisa, Pak. Tetap host Oh, nggih. disable partisipan screen Saya sharing. sudah, Bu, saya jadikan co-host jenengan. Monggo. Oh ya, sudah terlihat full. Mana ini? Laptop saya lemot ini. Oke, kita tadi mau ice breaking ya? Coba. Kita tadi mau ice breaking. Coba gini. Oh, sudah semuanya coba dibuka kameranya boleh? Siapa ya yang belum buka? Ada. Oke, semuanya sudah dibuka kameranya. Oke, mana ini ya? Halo? Halo? Bisa dengar saya? Dengar, Bisa, Bu. Bu. Benar, Ya, Bu. Bu, kita Tapi kok gambarnya sampean belum ada semua ya? Ini apa? sudah on cam semua, Bu, Oh, ini. sudah on cam semua. On Duh, cam. kok nggak kelihatan dek saya ya? Oh, kok nggak kelihatan dek saya? Waduh. Nah, ini sebentar. Sinyalnya mungkin, Bu. Ya, sepertinya sinyal saya jelek. Ntar saya tak ganti paket ya. Laptop saya yang lama ternyata.
Nah, sudah. Tiba-tiba keluar. Oke, ice breaking kita adalah nanti Saman boleh berpindah-pindah boleh. Jadi nanti ketika saya ngomong tunjukkan benda, ya, tunjukkan benda, nanti Saman tunjukkan benda yang ada di sekitar sampean, ya. Tapi jangan jauh-jauh keluar, nanti nyari ndek pasar, jangan dulu, ya. Jadi sekitar sampean aja, ya. Tunjukkan benda yang berbentuk lingkaran. Ih, apa itu, Mas? Mas Miftahudin, apa itu? Gelas aqua, Bu. Oh, gelas aqua. Atas itu tapi. Oh, kaca. Oh, iya. Em, Cewek tidak lepas dari cermin ya. Oh, uang. Ini sama ini. Buat kerokan ya, Bu. Oke. Selanjutnya, tunjukkan benda yang yang memuat sudut tumpul. Apa ya? Apa ya? Ih, Kak Devi jangan kemana-mana. Kak Devi mau ke pasar ini kayak Apa ya? Laptop, Bu. Oh, laptop. Betul. Ya Allah, aku nggak nyambung. Oke, sip. Yang lain mana ini? Eh, kamu tahu dia nyari apa ini? Ayo Mbak Rizka. Cari dong. Ih, mana Mbak Maulidina? Apa? Apa ya? Ayo Kak Octavia. Pintu yang dibuka, Bu. Mana pintunya? Loh, kan tunjukkan. Cluenya Pintu tunjuk. saya ditutup, Bu. Kalau pintu hati dibuka nggak? Sudah terkunci. Oh, Masya Allah. Lih, Mbak Maulidina mana bergerak dong? Buku, Bu, buku. Mana bukunya? Oh ya, oke lah. Bisa diatur. Oke, baiklah. Yang terakhir. Tunjukkan benda yang warnanya hijau. Wow, apa itu? Kak- Adik Rizka, Octavia itu apa itu? Boneka, Bu. Oh, boneka itu, adik Diva itu apa itu? Setrika, Bu. Oh, setrikanya belum dijawab. Itu adikku dijapa. Apa itu? Ini alat peraga, Bu. Oh, Masya Allah, alat peraga. Apa itu Mas Miftahudin? Jurnal guru, Bu. Itu itu buku ya? Itu buku. Itu biru ya itu ya? Biru itu. Hijau, Bu. Oh, tak pikir biru. Hijau kayak biru. Biru. Oh ya, apa itu Mbak Miftahus Solihah? Ini wadah penggaris, Bu. Itu Mbak Maulidina itu apa? Itu biru itu. Oh, Biru. itu nggak kelihatan, Bu, di kamera jadi warna biru. Oh iya wes, ya ya. Ya wes gitu aja wes speaking kita ya. Ya sedikit tidak menyenangkan tapi lumayanlah untuk merefresh otak kita. Bertanya boleh, Bu. Boleh, silakan. Gimana kalau yang kita ajar itu anak-anak SMA?
Dan itu kan biasanya nggak terlalu suka yang kayak ice breaking. Ya, betul sekali. Yang kita ajari itu anak SMK, jadi SMA ya. Kalau saya ya, kalau dari pengalaman saya di SMK, itu saya ajak baper kayak kayak sama-sama yang tadi. Gitu. Terus kalau misalkan mungkin kalau saya belum pernah ngajar SMA ya, gimana ya? Mungkin kita bisa pakai aplikasi ya, aplikasi pembelajaran, aplikasi-aplikasi yang eh, kayak tebak kata seperti itu, atau mungkin merangkai kalimat seperti itu, mungkin lebih seru ya. Jadi atau mungkin eh, kita ajak mereka nggak suka game ya, mereka nggak suka bergerak ya. Oh, kita ajak mabar dulu aja. Tuh. Jadi mungkin nggak masuk akal ya, tapi itu menurut saya pribadi, itu sangat efektif. Kalau guru-guru yang sekarang ini, gimana ya saya ngomongnya ya? Eh, jadi guru-guru sekarang ini mungkin lebih muda-muda ya. Mereka seperti seperti gini. Kalau misalkan belajar itu didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, seperti itu. Jadi kalau mungkin kita pakai ice breaking seperti itu nggak menarik, kita cari hal yang seperti yang tadi saya omongkan seperti Bu Lingga itu, Bu Kalingga, ajak ngonten, ajak bercanda seperti itu. Seperti itu sih kalau saya ya. Mungkin Octavia tidak puas dengan jawaban saya. Iya, Bu, karena itu kan kadang gini, Bu. Kalau misalnya diajak bermain, itu eh, kalau selesai bermain itu malah kayak maunya lagi gitu kan. Tapi maunya itu bermain. Sedangkan kalau dikasih soal, itu malah juga nggak mau. Jadi kayak ada jeda di situ antara permainan dengan soalnya. Sedangkan dalam lapangan sendiri, anak-anak SMA kan itu menerima pelajaran itu nggak mungkin ya kita memberikan permainan seperti anak SD gitu, Bu. Betul. Ya, betul sekali. Terima kasih, Octavia ya. Betul sekali ya. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan share screen untuk materi ya. Oke, ya Allah, laptop. Oke, saya lanjutkan ke prinsip 5 prinsip pembelajaran pada kurikulum yang terdiversifikasi. Ya, jadi kurikulum yang terdiversifikasi itu eh, jadi istilahnya adalah kurikulum merdeka. Ya, jadi di sini ada prinsip pembelajaran yang saya pelajari juga. Jadi kita guru itu juga belajar bagaimana mendidik murid yang baik, bagaimana membangkitkan motivasi belajar anak-anak itu kita juga belajar. Nah, ini salah satu video ya, salah satu video yang eh, berada di sumber belajar kami para guru.
Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Di modul sebelumnya, kita sudah menyegarkan kembali pemahaman kita tentang kurikulum. Nah, sekarang kita sampai pada materi pertama di modul pembelajaran paradigma baru, yaitu materi prinsip umum pembelajaran. Tujuannya, agar kita mampu memahami konsep dan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid. Chat. Pembelajaran merupakan implementasi kurikulum di kelas. Sebagai pelaksana kurikulum, guru merancang dan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan prinsip-prinsip yang dapat memfasilitasi beragam kebutuhan murid. Apa saja prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid? Yuk kita pelajari bersama. Ada 5 prinsip pembelajaran dengan paradigma baru yang dapat diperankan oleh satuan pendidikan dan guru untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan capaian setiap murid, yaitu kebutuhan belajar dan perkembangannya. Harapannya, perbedaan kompetensi dan potensi setiap murid dapat difasilitasi sehingga murid mendapatkan hak belajarnya dengan baik. Untuk memahami kebutuhan dan kemampuan murid, guru dapat melakukan evaluasi sebelum proses pembelajaran. Salah satunya adalah asesmen diagnostik. Dari hasil asesmen diagnostik, guru memahami kebutuhan setiap murid. Kemudian guru memutuskan menggunakan pendekatan pembelajaran terdiferensiasi untuk mengakomodir kebutuhan murid yang beragam. Kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Murid mempunyai fisik, mental, dan pikiran yang akan terus tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu, diperlukan pembelajaran yang mengembangkan pada pikir tumbuh, growth mindset. Murid mengetahui apa yang dipelajari, mengelola tantangan, dan melakukan refleksi atas pengalaman belajarnya. Dalam konteks kelas misalnya, guru melibatkan murid dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran dengan membuka dialog dengan murid. Guru membantu murid menemukan dan menumbuhkan motivasi internal serta kepercayaan dirinya untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Keseimbangan kognitif dan sosial emosional menjadi penting bagi murid untuk menumbuhkan budi pekerti. Maka diperlukan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang mempertimbangkan perkembangan karakter dan kompetensi murid. Contohnya, guru mengembangkan kecakapan berpikir murid dengan penguatan literasi melalui teks. Guru menumbuhkan kecakapan sosial emosional murid dengan mengapresiasi proses belajar, berempati, bekerja sama, dan sikap saling membantu antar murid. Keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Murid tumbuh dan berkembang berdasarkan konteks kebudayaan di sekitarnya. Oleh karenanya, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran harus sesuai dengan konteks kebudayaan dan kehidupan di mana murid berada. Dan ini selaras dengan fungsi satuan pendidikan yang salah satunya adalah untuk memelihara warisan budaya yang hidup di masyarakat. Sebagai contoh, guru membantu murid mengenal konteks diri dan lingkungannya. Murid berpartisipasi dalam kegiatan adat atau budaya sebagai proses belajar murid. Guru menghubungkan murid dengan sumber belajar di sekitarnya, misalnya komunitas sebagai mitra belajar. Kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan.
murid merupakan generasi penerus masa depan yang akan menjaga dan mengisi keberlanjutan kehidupan. Isu-isu dan tantangan seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM, dan lain-lain dapat menjadi konten materi yang mendorong murid memiliki beberapa kompetensi untuk turut berkontribusi menghadapi isu dan tantangan tersebut. Maka, penting bagi guru untuk membangun kesadaran murid pada masa depan yang berkelanjutan. Misalnya, guru membantu murid menemukan pemahaman bermakna dan relevan bagi dirinya saat ini dan untuk masa depannya. Ibu dan Bapak guru, kelima prinsip tersebut muncul sebagai respons atas perubahan yang terjadi begitu cepat di dunia dan fakta keberagaman yang kita miliki. Dengan 5 prinsip pembelajaran paradigma baru, guru dan satuan pendidikan diharapkan dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung beragamnya kebutuhan bakat, minat, dan potensi murid. Ibu dan Bapak guru, setelah memahami prinsip pembelajaran yang memihak kepada murid, apa yang selanjutnya kita dapat lakukan untuk mendampingi proses belajar murid? Sampai jumpa di materi berikutnya. Selamat belajar Ibu dan Bapak guru hebat. Salam. Oke, itulah salah satu video belajar mandiri kami para guru demi siswa, demi murid, ya, demi mereka itu apa namanya mendapatkan pembelajaran yang bermakna, seperti itu. Jadi apa kesimpulannya? Dengan 5 prinsip pembelajaran paradigma baru tersebut, guru dan satuan pendidikan diharapkan dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung beragamnya kebutuhan eh, bakat, minat, dan potensi murid. Seperti itu. Itu salah satunya ya. Ya. Jadi mari kita bahas satu persatu ya. Satu persatu di 5 prinsip tersebut. Yang pertama adalah pembelajaran dirancang dengan memperhatikan tahapan perkembangan dan tingkatan pencapaian peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar. Seperti itu, pembelajar sepanjang hayat. Ya, jadi pada dasarnya manusia itu adalah pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Ya. Selanjutnya, yang keempat, pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks lingkungan peserta didik serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Seperti itu. Yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Mari kita bahas satu persatu. Ini intinya sama, ini penjabarannya intinya sama dengan yang di video tadi. Yang pertama, prinsip pembelajaran, yaitu pembelajaran dirancang dengan memperhatikan tahapan perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang ya, oh, maaf. Di sini lagi hujan deras sambil petir, ya, jadi agak menakutkan. Cek, bentar ya, tak pindah tempat ya. Kok aku rada wedi. Cek, bentar. Gak menakutkan. Ya,
Ya, jadi pembelajaran tadi dirancang dengan mempertimbangkan tahapan perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Seperti tadi yang saya jelaskan di awal itu sama halnya dengan bagaimana kita menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, bagaimana kita menciptakan suasana belajar yang dapat diterima oleh murid ya, oleh peserta didik seperti itu. Ya, jadi apa saja hal-hal yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah melakukan analisis terhadap kondisi latar belakang terhadap tahap perkembangan dan pencapaian peserta didik sebelumnya dan melakukan pemetaan. Nah, ini kalau di SD mudah ya, tapi kalau di SMP mungkin agak sulit karena kita bukan sebagai guru kelas dan kita juga bukan merupakan apa namanya, kita juga bukan merupakan wali kelas seperti itu, wali kelas kelas tersebut. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah sering berkomunikasi ya dengan wali kelas tersebut. Kalau di SMP, di SMA, mungkin seperti itu. Ya, kalau di SD kita di awal pembelajaran, di awal semester baru kita buat asesmen ya, asesmen diagnostik ya yang eh, murid tersebut dapat menceritakan kesehariannya di selebaran kertas tersebut. Nah, itu di SD seperti itu. Kalau di SMP mungkin kita lebih berkomunikasi dengan wali kelas yang biasanya melakukan hal seperti itu. Ya, terus yang harus dilakukan yang selanjutnya adalah melihat tahapan perkembangan sebagai kontinum yang berkelanjutan sebagai dasar merancang pembelajaran dan asesmen seperti itu. Terus menganalisis lingkungan sekolah, sarana dan prasarana yang dimiliki peserta didik, pendidik, dan sekolah untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Nah, ini sarana yang dilakukan, sarana yang bisa kita gunakan. Ini enggak harus adik-adik semua, Bu, kalau misalkan apa namanya, saya mau menyampaikan KPK sama FPB harus ada apa namanya ya tabelnya. Nah, seperti itu tidak harus. Sama bisa menggunakan, misalkan nggak ada sarananya ya, apa ya yang biasanya menggunakan? Oh ya, eh, tabung, terus balok, kubus, itu biasanya kan ada, kalau di SD itu biasanya ada materi, ada alat peraganya. Tetapi kalau misalkan kebetulan SD tersebut eh, tidak mempunyai sarana yang mendukung, itu sama bisa membuat inovasi-inovasi lain, misalkan pakai kotak pensilnya anak-anak atau mungkin eh, eh, apa namanya atau mungkin apa yang dibawa anak-anak. Seperti saya tadi di ice breaking kita tunjukkan apa namanya benda yang berbentuk lingkaran. Nah, seperti itu. Ya. Tuh. Terus selanjutnya menentukan alur tujuan pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Nah, ini setiap orang kan beda-beda tadi ya, saya bilang ya. Setiap anak itu kebutuhannya beda. Terus melihat segala sesuatu dari sudut pandang peserta didik. Nah, kita itu cuma apa namanya? Fasilitator. Kita cuma fasilitator. Kita cuma memfasilitasi supaya anak-anak itu belajar. Seperti itu ya pada dasarnya ya. Jadi semuanya kembali ke peserta didik. Semuanya kembali ke siswa. Biar siswa tersebut menyenangkan berada di kelas kita, nggak bosen. Seperti itu. Oke, hal-hal yang perlu ditinggalkan. Yang pertama adalah langsung menerapkan modul ajar tanpa melihat kebutuhan peserta didik. Nah, ini yang sering sekali dilakukan, ya. Jadi langsung
peserta didik tadi entah itu random wes, pokoknya entah yang gelasnya penuh atau gelasnya setengah itu langsung dikasih modul sing mantep. Nah, biasanya itu guru matematika seperti itu. Ya, saya soalnya dulu sebelum belajar lebih jauh. Ya, oke. Yang perlu ditinggalkan adalah mengabaikan tahap perkembangan maupun pengetahuan yang dimiliki peserta didik sebelumnya. Ada loh di SMK saya dulu, perkalian nggak hafal. Gimana itu solusinya? Kalau perkalian aja nggak hafal sudah SMK, gimana? Coba, mungkin adik-adik bisa ngasih bantuan ke saya. Gimana caranya? Enaknya gimana? Diapain? Ya, mau tidak mau harus dipahamkan perkalian dulu, Bu. Nah, betul sekali. Kita kembali ke anu berarti ya. Kita kembali ke SD ya. SMK kembali lagi ke SD. Oke. Mau tidak mau harus seperti itu. Oke. Baiklah. Yang perlu ditinggalkan lagi adalah pembelajaran terlalu sulit sehingga menurunkan motivasi peserta didik. Nah, ini jadi yang saya katakan tadi, anak yang gelasnya penuh itu dikasih pembelajaran yang lebih sulit daripada anak yang gelasnya setengah atau gelasnya cuma sedikit. Nah, seperti itu. Inilah hampir mirip dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Terus selanjutnya, pembelajaran terlalu mudah sehingga tidak menantang dan membosankan. Ini yang bagi anak yang gelasnya penuh. Anak yang gelasnya penuh, dia kalau dikasih hal-hal yang gampang, Allah, enggak, enggak ada segininya di otakku. Nah, seperti itu. Nah, itu juga mereka akan jenuh. Nah, inilah contoh pelaksanaannya. Ya, contoh pelaksanaannya pada awal tahun ajaran, pendidik berusaha mencari tahu kesiapan belajar peserta didik dan pencapaian sebelumnya, misalnya melalui dialog dengan peserta didik, sesi diskusi, kelompok kecil, tanya jawab, pengisian survei, angket, dan metode lainnya yang sesuai. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di awal tahun ajaran diberikan sebuah apa tadi? Saya tadi bilang. Nah, semacam angket ya seperti itu. Misalkan pertanyaannya seperti ini. Pembelajaran yang seperti apa yang akan kita lakukan nanti yang kalian inginkan nanti selama 1 tahun ke depan. Nah, seperti itu. Ada juga yang mungkin pertanyaannya seperti ini. Di rumah kamu belajar dengan siapa? Nah, seperti itu. Nah, ini nanti kita bisa gali anak-anak tersebut untuk apa namanya menerapkan prinsip pembelajarannya. Kita bisa, oh anak ini berarti seperti ini, nah seperti itu. Nah, contoh selanjutnya, pendidik merancang atau memilih alur tujuan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik atau pada tahap awal. Nah, seperti itu. Pendidik dapat menggunakan atau mengadaptasi contoh tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar yang disediakan oleh Kemdikbud. Nah, itu apa namanya? Istilahnya adalah ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Seperti itu. Ya, boleh seperti itu untuk guru-guru ya. Selanjutnya, yang terakhir, contohnya yang bisa kita lakukan adalah pendidik merancang pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ini yang sering sekali saya katakan tadi, merancang pembelajaran yang menyenangkan ya, menyenangkan seperti itu. Biar apa? Biar mereka juga bisa mendapat pengalaman, mendapatkan ilmu lah meskipun sedikit. Seperti itu. Baiklah, prinsip yang kedua adalah pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, apa yang harus dilakukan? Jadi mempertimbangkan berbagai stimulus yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Maksudnya apa? Seperti mungkin ada anak yang memiliki latar belakang
kurang mampu dengan anak yang memiliki latar belakang mampu dalam hal ekonomi. Nah, itu bisa juga digunakan. Seperti itu. Terus memberikan kesempatan kolaborasi, memberikan pertanyaan pemantik dan mengajarkan pemahaman yang bermakna. Jadi sebelum kita melakukan apa namanya pembelajaran, kita berikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Misalkan nih, kalau kalian mau ngajar, nah seperti itu. Kalau kita mau ngajar sebuah volume bangun ruang, nah itu kita bisa kasih pertanyaan pemantik seperti ini. Kira-kira benda apa di sekitarmu yang berbentuk kubus? Nah, seperti itu. Bisa seperti itu. Atau mungkin, tahukah kamu volume itu yang seperti apa sih? Nah, gitu. Kadang mereka nggak paham loh antara volume sama luas permukaan. Nah, itu mereka nggak paham sama sekali, padahal hal yang sepele. Mereka tidak ngerti. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya, pembelajaran yang syarat dengan umpan balik dari pendidik dan peserta didik ke peserta didik. Nah, maksudnya apa? Jadi kita bisa diskusikan antara nanti nanti antara dari peserta didik ke peserta didik lain kembali lagi ke mereka sendiri. Nah, jadi mereka yang bikin apa namanya pembelajarannya, terus mereka yang bikin eh, kita maksudnya materinya dari kita ya, maksudnya mereka yang mencari materinya, mereka yang mempresentasikannya, mereka yang menanyakan. Tetapi tentunya kita harus memberikan umpan balik tersebut, ya seperti itu. Tetapi untuk SMA kayaknya tidak semua materi itu dikembalikan ke peserta didik. Yang bisa mungkin seperti statistik itu ya, statistika itu kan sudah ada rumusnya. Ya, itu bisa langsung mereka yang mempresentasikan, mereka yang mencari datanya, mereka yang seperti apa. Seperti itu. Ya. Sebentar ya, ada iklan. Maaf ya, ada iklan. Ya ampun. Oke, kita kembali ke sini tadi. Oh ya, terakhir saya sampai dengan eh, dari umpan balik ya. Oke, yang keempat, pembelajaran yang melibatkan peserta didik dengan menggunakan kekuatan bertanya dengan memberikan pertanyaan yang membangun dan pemahaman bermakna. Nah, ini hampir mirip sama apa namanya pertanyaan pemantik tadi. Seperti itu yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita tinggalkan? Pendidik hanya selalu memberikan pemaparan dalam bentuk ceramah dan instruksi tugas. Nah, ini biasanya kalau kita pengen males-malesan ya, kalau kita pengen eh, ngajarnya ya dikasih ceramah gitu, terus kasih tugas gitu aja. Nggak ada yang bermakna. Oke, memberikan pertanyaan selalu dalam bentuk soal dan dinilai benar atau salah tanpa umpan balik. Ya, jadi nggak ngasih umpan balik, intinya seperti itu. Memberikan porsi paling banyak pada asesmen sumatif atau ujian tes akhir. Jadi gini, kalau kita bikin rapot itu ada nilai harian, ada nilai PTS, ada nilai ulangan akhir semester. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan. Cuma memberikan apa namanya
porsi paling banyak pada eh, ujian akhir semester saja. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena murid kan juga kayak misalkan adik-adik ini aktif bertanya. Nah, itu juga mendapat poin tersendiri. Seperti itu. Sampai sini dulu ada pertanyaan. Silakan. Tidak ada pertanyaan? Insya Allah belum, Bu. Ya Allah belum. Belum, Bu. Oke, siap. Saya lanjutkan ya. Prinsip yang ketiga adalah mana tadi? Nih. Oh, masih belum prinsip ya. Ini contohnya, contoh pelaksanaannya. Nanti jenengan bisa baca tersendiri ya. Karena waktu kita sepertinya tinggal 30 menit ya. Ini ya Pak Ferry ya. Tadi mulainya pukul Nggih, Bu, kurang 30 menit. ya, kurang 30 menit. Nah, ini nanti adik-adik bisa membaca di sini. Mungkin kalau kurang, mungkin kalau ada pertanyaan, kita bisa diskusikan bareng-bareng. Seperti itu. Saya lanjutkan ke prinsip pembelajaran yang ketiga. Jadi prinsip pembelajaran yang ketiga itu adalah Oke. Prinsip pembelajaran yang ketiga itu adalah proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Seperti itu. Jadi apa yang perlu dilakukan? Menggunakan berbagai metode pembelajaran yang mutakhir yang mendukung terjadinya perkembangan kompetensi seperti belajar berbasis inquiry, berbasis project, berbasis masalah, berbasis tantangan, dan metode pembelajaran diferensiasi. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Jadi menggunakan pembelajaran yang apa? Yang terbaru. Jadi nggak ceramah aja. Nah, seperti itu. Oke. Yang ketiga adalah melihat berbagai perspektif yang mendukung kognitif, sosial emosi maksud saya, dan spiritual. Seperti itu. Yang selanjutnya, melihat profil pelajar Pancasila sebagai target tercermin pada peserta didik. Nah, ini apa namanya? Profil pelajar Pancasila harus kita terapkan juga dalam eh, proses pembelajaran kita. Jadi anak-anak sekarang itu oh gini. Jadi sebelumnya kan saya belajar ngajar di SMK. SMK-nya ya di swasta dan itu ya SMK gimana ya ngomongnya ya. Ya dibilang ya mana ya? Ya Coro Kasare itu adalah SMK jelek gitulah ya. Coro Kasare seperti itu. Jadi biasanya yang sekolah di situ itu ya anak syukur cari ijazah aja. Nah, jadi seperti itu. Awal-awal tahun awal tahun ya, awal tahun pembelajaran saya ketika masuk itu eh saya menerapkan prinsip pokoknya arek iki kudu iso. Pokoknya arek iki kudu iso. Jadi belum belajar tentang gelas tadi. Ya. Jadi harus anak ini bisa. Materi yang saya kasihkan padahal itu mudah, anak ini harus bisa. Saya cari materi yang semudah mungkin dan anak itu bisa. Ternyata tidak. Itu membuat hati hatiku ya itu semakin hancur. Punya punya karakteristik seperti itu. Jadi siapakah yang meluluhkan hatiku ya? Yang meluluhkan itu adalah kepala sekolah. Kepala sekolahku, kepala sekolah saya ketika di
SMK. Jadi intinya gini, Bu, kepala sekolah saya bilang gini, Bu, arek-arek iki gak iso, Bu. Lek samian kongkon iso ngono iku gak iso. Nah, awake iki istilahe ndek sekolah kene iki sama ngerti sampah aku. Sampah iku gak iso dikongkon dadi emas, gak iso dikongkon dadi berlian. Sampah itu ya apa carane awake mengolah ben jadi yang lebih bermanfaat. Nah, itu sebelum ada kurikulum merdeka. Jadi sebelum ada kurikulum merdeka, kepala sekolah saya udah bilang seperti itu. Ya, jadi oh paham. Berarti intinya apa? Kita mendidik itu bukan hanya materinya tok, bukan hanya materi yang harus kita ajarkan supaya nancep di otak mereka, tidak. Jadi istilahnya seperti sampah tadi, kita mengolahnya menjadi yang lebih bermanfaat, seperti pupuk, ya, mengolahnya jadi yang lebih bermanfaat untuk apa namanya ya, untuk masyarakat, seperti itu, ya. Jadi ini yang ada di profil pelajar Pancasila yang saat ini dicanangkan oleh Pak Nadiem Makarim, seperti itu. Ya, selanjutnya apa hal yang perlu ditinggalkan menggunakan satu metode yang itu saja seperti tadi ceramah mungkin ya, tanpa melakukan evaluasi terhadap metode yang digunakan. Ya, permainan-permainan tok tidak. Terus ceramah-ceramah tok tidak. Jadi menggunakan metode yang bervariasi. Nonton film misalkan yang berhubungan dengan matematika apa ya? Atau mungkin kalau nggak ada, buat sendiri mungkin seperti itu. Ya. Terus menggunakan hanya satu perspektif, misalnya hanya melihat kemampuan kognitif peserta didik tanpa melihat faktor lain seperti sosial, emosi, atau spiritual. Selanjutnya, melihat profil Pancasila sebagai sesuatu yang harus diajarkan dan dihafal. Jadi nggak hanya dihafal, nggak hanya diajarkan aja, tapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Itu prinsip dalam pembelajaran. Jadi ini memuat semua mata pelajaran ya. Jadi mata pelajaran semua mata pelajaran matematika pun demikian itu bisa dilakukan pada prinsip pembelajaran ini. Ya, contoh yang harus contoh bukan yang harus sih sebenarnya. Contohnya yaitu contoh yang dilakukan pendidik menggunakan berbagai metode. Nah, itu tadi melakukan refleksi sama merujuk pada profil pelajar Pancasila. Oke, saya lanjutkan. Yang keempat, pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks lingkungan dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Nah, ini apa yang perlu kita lakukan di sini? Pembelajaran yang berhubungan dengan konteks dunia nyata menjadi daya tarik peserta didik untuk belajar. Nah, seperti ini, seperti yang kita lakukan saat ini. Nah, mungkin seperti kata Pak Ferry tadi, kalau pembelajaran di kelas ya pada umumnya seperti itu ya. Tapi mungkin share pengalaman dari saya, pengalaman dari Samyan juga, mungkin itu kita bisa membuat apa namanya ya, pembelajaran yang lebih bermakna, pembelajaran yang lebih menyenangkan, seperti itu. Nah, kita dalam belajar itu tidak sendiri. Kita juga harus melibatkan orang tua. Nah, ini melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran dengan komunikasi dua arah dan saling memberikan umpan balik. Seperti itu.
Ya, jadi apa kendalanya? Apa yang harus dilakukan? Seperti itu kepada orang tua. Nah, soalnya apa? Orang tua adalah yang paling banyak belajar bersama anak-anak di rumah sebenarnya. Kita cuma mengarahkan, hei kamu jangan gini, jangan gini. Nah, seperti itu. Tapi yang berperan sangat penting itu adalah orang tua, ya. Selanjutnya, memberdayakan masyarakat sekitar sebagai narasumber primer dan sekunder dalam proses pembelajaran. Ini bisa dilakukan pada P5 untuk kurikulum merdeka. Nah, jadi ini mohon maaf, ini saya jadi melenceng sedikit ke kurikulum ya. Jadi di dalam prinsip pembelajaran ini soalnya juga termuat di dalam kurikulum seperti itu. Jadi memberdayakan masyarakat, misalkan di sini P5 kita akan melakukan menanam, bagaimana cara membuat keripik dari ketela pohon. Nah, seperti itu. Tetapi kita kan nggak tahu gimana cara menanamnya, ketela pohon yang seperti apa. Nah, kita bisa libatkan masyarakat untuk proses pembelajaran kita. Seperti itu. Nah, apa yang harus dihindari pembelajaran dengan konteks yang tidak relevan dan tidak menarik untuk peserta didik, komunikasi dengan orang tua, murid satu arah dan hanya menagih tugas, ini tugasnya belum, tugasnya belum, tugasnya belum. Ini nggak hanya guru kelas, ini nggak hanya guru SD yang bisa melakukan, tetapi guru matematika juga bisa melakukan hal semacam ini. Terutama ketika nanti mungkin jenengan semua nanti ketika terjun di sekolah menjadi wali kelas, ya. Nggak menutup kemungkinan bahwa guru matematika juga menjadi wali kelas, ya. Terus interaksi dengan murid hanya memberikan dan menagih tugas, sudah peserta didik tidak punya akses langsung untuk terlibat ataupun melibatkan masyarakat setempat. Jadi istilahnya adalah masa bodoh lah ya terhadap masyarakat, kamu-kamu, aku-aku, seperti itu. Contoh pelaksanaan, nah ini sampean bisa baca sendiri. Nah ini yang menjadi eh, apa namanya contoh mungkin di SMK ini ya. Pada SMK terdapat pembelajaran melalui praktik kerja lapangan (PKL) yang dilaksanakan di dunia kerja atau tempat praktik di lingkungan sekolah yang telah dirancang sesuai standar dunia kerja. Seperti itu. Itu kalau sama nanti ngajarnya di SMK. Jadi nggak menutup kemungkinan guru matematika itu juga menjadi apa namanya pembimbing dalam PKL seperti itu, ya. Oke, selanjutnya pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, ini anak zaman sekarang itu eh, kalau murid saya di SD ya, itu kalau saya tanya rata-rata kamu pengen jadi apa, pengen jadi apa, cuma beberapa anak yang punya cita-cita, ya, yang lainnya nggak ada yang punya cita-cita, ya. Ini kenapa? Karena mereka sudah mungkin kerasukan sama HP, ya, mungkin nonton nonton YouTube, nonton TikTok. Nah, itu yang paling mereka sering lakukan. Nah, jadi bagaimana nanti kita harus memberikan pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, ini apa yang harus kita lakukan? Umpan balik yang terus-menerus dari pendidik untuk peserta didik maupun dari peserta didik untuk peserta didik yang lainnya. Seperti itu, kita memberikan umpan balik. Terus pembelajaran yang membangun pemahaman bermakna dengan memberi dukungan lebih banyak di awal untuk kemudian perlahan melepas sedikit demi sedikit dukungan tersebut untuk akhirnya mereka menjadi pelajar yang mandiri. Seperti itu. Terus selanjutnya apalagi pendidik melakukan berbagai inovasi terhadap metode dan strategi pengajarannya. Nah, ini inovasi-inovasi yang kita lakukan demi tercapainya prinsip pembelajaran yang relevan ya.
ya. Jadi untuk abad 21 ini menghadapi generasi Z ya, seperti itu. Terus mengajarkan keterampilan pada abad 21. Terus apa aja hal yang harus kita hindari? Proses belajar bertujuan tes atau ujian akhir. Nah, ini kalau dulu pembelajarannya itu adalah proses belajarnya eh, pokoknya kamu belajar dan akhirnya nanti ujian nasionalnya harus bagus, tidak untuk sekarang ya, tidak untuk sekarang. Lah, orang punya prestasi apa namanya basket, dia bisa masuk SMA negeri ya. Orang punya prestasi apa namanya anak punya prestasi apapun bisa dipertimbangkan di SMP negeri. Nah, seperti itu. Ya, jadi tidak bertujuan pada tes atau ujian akhir. Selanjutnya, pembelajaran dengan kegiatan yang sama dari tahun ke tahun dengan soal tes dan ujian yang sama. Itu tidak dilakukan. Hanya mengetes atau menilai keterampilan abad 21 tanpa mengajarkan menilai keterampilannya tanpa mengajarkan keterampilannya. Nah, ini maksudnya adalah mungkin dites tok. Jadi mungkin kita kalau sekarang kan anak-anak nggak lepas dari HP ya. Jadi kita mungkin bisa ngajak anak-anak buat bikin video. Nah, pasti adik-adik semua ini mahir semua dalam membuat video yang menarik ya untuk proses belajar seperti itu. Oke, baiklah. Ini contoh pelaksanaan prinsip pembelajaran seperti yang saya jelaskan tadi. Salah satunya adalah pendidik melibatkan peserta didik dalam mencari solusi permasalahan di keseharian yang sesuai dengan tahapan belajarnya. Mungkin kalau di matematika, eh, kita ngasih sebuah soal gitu ya. Kita ngasih sebuah soal di papan. Nah, kira-kira apa solusi yang bisa dilakukan pada soal tersebut? Nah, itu itu kita bisa diskusikan bersama-sama ya. Jadi tentunya dengan apa namanya keseharian yang mereka lakukan seperti itu. Itulah terima kasih apa tadi ya presentasi saya hari ini. Terima kasih adik-adik berkenan untuk mendengarkan ocehan saya yang panjang lebar seperti ini. Mungkin ada yang kita bisa diskusikan atau mungkin adik-adik mau bertanya seperti itu. Bisa dilaksanakan, bisa on mic. Monggo kalau ada yang bertanya, adik-adik silakan. Oke, silakan. Mungkin kalau mau ada yang ditanyakan. Mungkin Mbak Rizka mau bertanya, Mbak Wardania, Mbak Khadijah. Enaknya yang manggil Mbak aja ya, daripada adik Mbak Mei, Mbak Maulidina. Mungkin ada yang ditanyakan. Ini Mbak Mei tadi terlambat ya, Kak?
Silakan, ada yang mau ditanyakan atau mungkin sharing aja nggak apa-apa, sharing sharing pengalaman. Mungkin cari pengalaman ketika di kampus mengajar adik-adik bisa. Bu, kalau saya seperti ini, dia solusinya yang sudah saya lakukan seperti ini. Itu bagaimana, Bu? Itu bisa, monggo. Iya, soalnya sepertinya mendengar apa namanya ya tentang kampus mengajar ya. Ini dari Bapak Koril saya, kampus mengajar itu adalah diberikan kepada sekolah yang eh, numerasi sama literasinya kurang bagus. Iya, seperti itu. Enggak. Ada yang seperti itu, Bu, tapi untuk jenjang yang SMP tidak, tapi kebanyakan yang seperti itu jenjang di SD-nya. Oh iya. Nah, itu mungkin banyak sekali pengalaman eh, kakak-kakak ini. Mungkin pengalaman kakak-kakak ini ketika ngajar di ngajar numerasi terutama ya di sekolah-sekolah yang seperti itu, yang kurang literasi dan numerasinya. Silakan. Atau mungkin Mas Miftahudin mau sharing pengalaman itu sepertinya di sekolah ya? Di rumah kedua, Bu. Rumah keduanya sekolah. Ya, seperti itu. Nah, itu mungkin sama ngajarnya gimana? Mungkin nggak nggak sependapat sama saya mungkin atau itu Itu ngajar. aja. Hah? Saya mau izin bertanya saja. Oh iya, monggo. Jika Monggo. terjadi perbedaan individual, itu gimana solusinya, Bu? Karena kan kita nggak mungkin ya jika ada siswa yang sudah mengerti, kemudian kita ulangi terus kan kasihan nanti jika yang sudah mengerti nanti tidak mendapat materi yang di atasnya lagi sedikit. Gitu. Terima kasih. Oke, ini saya perlihatkan sebentar. Sebentar. Aduh, 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 aduh. Saya sebentar. Jadi gini, Mas, tadi kan gimana caranya untuk anak yang bisa sama anak yang nggak bisa gitu ya intinya ya? Gimana cara kita mengatasinya? Nah gitu. Nah itu tadi dengan pembelajaran berdiferensiasi itu tadi, Pak, Mas. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu di awal sebelum pembelajaran kita berikan sebuah angket semacam itu, sebuah pertanyaan atau mungkin kesukaan mereka atau mungkin apa namanya tes ya anak ini bisa atau enggak anak ini masuk apa kira-kira. Anak ini menggunakan metode yang apa harusnya menggunakan eh, apa namanya materi-materi yang seperti apa misalnya. Nah itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi itu tadi. Ini saya kasih contoh pengalaman di sekolah saya ya. Ini saya buat videonya. Coba sebentar. Bentar. Ini saya taruh di Instagram sih, Instagramnya sekolah.
Nah, ini pembelajaran berdiferensiasi yang kita lakukan. Sebentar, mana ini ya? Nah, ini. Salam sejahtera. Saya Yuki Wulandari. Inilah video inovasi pembelajaran kami. Setelah guru menyapa murid-murid di depan kelas dengan menggunakan salam yang mereka sukai, guru mengajak murid-murid berdoa bersama. Setelah berdoa bersama, guru menyapa dan mengecek kehadiran murid-murid. Guru mengelompokkan murid-murid menurut gaya belajar mereka, yaitu audiovisual, auditori, dan kinestetik. Untuk gaya belajar audiovisual, guru menyampaikan materi melalui penayangan video. Sementara kelompok audiovisual membuat catatan dari video yang mereka lihat, guru memberikan materi kepada kelompok auditori berupa rekaman materi penjumlahan. Selanjutnya, guru memberikan tugas pada murid-murid untuk membuat catatan dari audio yang mereka dengarkan. Dan untuk gaya belajar kinestetik, guru memberikan materi melalui permainan sembunyi hilangan. Berikutnya, perwakilan masing-masing gaya belajar akan menyampaikan hasil catatan mereka. Setelah murid melakukan presentasi, guru mengajak ice breaking dan relaksasi sejenak untuk mengembalikan konsentrasi belajar mereka. Untuk memperdalam pemahaman murid tentang pembelajaran, guru mengajak murid belajar menggunakan media karpet pintar yang dikombinasikan dengan permainan tradisional tapak gunung. Pada kegiatan proyek, guru mendiferensiasikan murid melalui bakat dan minat belajar mereka, yaitu menulis dan menggambar. Untuk mengakhiri pembelajaran, guru melakukan refleksi bersama murid dan doa bersama. Hari Minggu jalan-jalan pagi, pemandangan di kali indah sekali. Ayo kita selalu berinovasi agar murid lebih berprestasi. Demikian video inovasi pembelajaran yang kami buat. Salam sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat. Dari kami, SD Negeri 3 Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Assalamualaikum. Ya, jadi seperti itu. Itu adalah salah satu kolaborasi saya dengan guru kelas 1 seperti itu untuk memberikan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan inovasi tentunya. Seperti itu. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Sudah, Bu. Terima kasih. Sudah, Bapak Peri mungkin sudah. Kakak-kakak ini, kakak-kakak aja ya anaknya ya. Adik-adik kayak kakak-kakak aja. Oke, Bu. Apa namanya? Sebentar, saya pakai laptop lagi. Itu sekali lagi video yang disampaikan oleh Bu Wahyu itu salah satu yang di kurikulum Merdeka kan memang mengedepankan namanya inovasi pembelajaran, ya. Inovasi pembelajaran karena kenapa? Di kompetensi di abad 21
itu yang namanya ada beberapa kompetensi 4C, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Itu sangat ditekankan. Nah, caranya adalah guru itu bagaimana bisa melakukan inovasi pembelajaran. Seperti itu. Ntar saya izin coba pakai laptop. Ini kita mau foto bersama. Monggo bisa on cam sejenak kah untuk adik-adik semuanya? Kita foto bersama, ditunjukkan ekspresi terbaiknya. Oke. Ini ada berapa ya? Ada 12. Oh, berarti ini tadi ada Tiffany keluar. Berarti banyak yang keluar. Ada yang masuk. Bentar kita nunggu yang lainnya masuk ya. Katanya izin berangkat kerja tadi, Pak. Iya, izin berangkat kerja Mei sudah ada satu. Oke. Berarti cuma 9 udah ini. Yang tadi banyak. Bentar, berarti Saya yang tambah 1, Pak Ferry. Enggi. Saya dihitung nggak apa-apa, Pak Ferry. Iya, Bu, siap, Bu. Terima kasih. Lanjut, G. Kita foto bersama. Minta tolong ekspresi terbaiknya. Bu Masnia, terima kasih banyak sudah menghafal. Akhirnya, monggo ya, kita Mohon maaf ya, mohon maaf ya. 3, 2, 1. Oke, siap. Saya kirimkan di grup. Oke, itu untuk hari ini. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Masnia, terima kasih Bu Wahyu. Mudah-mudahan bisa Kita belum mengakhiri, Pak. Monggo adik-adik juga terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Terima kasih, Bu.